Halo guys, selamat datang. Di video kali ini kita bakal bikin pencatatan stok harian atau inventory tracker. Nah, di sini seperti biasa ya, teman-teman buat yang pengen langsung dapat template-nya, bisa cek link di deskripsi aja. Kalau yang pengen tahu nih cara bikin buatnya kayak gimana, bisa lanjut aja pantengin videonya. Oke? Nah, di sini saya mau jelasin dulu cara pakainya tuh kayak gimana sih gitu. Oke? Yang pertama adalah saya mau jelasin dulu tabnya. Di sini ada 5 tab, yaitu ada data barang, data supplier, stok, kemudian stok masuk dan stok keluar. Oke. Nah, di sini kita tidak ada stok awal, ditulis stok awal di sini, tapi melainkan stok awalnya itu ya tulisnya di sini. Jadi jatuhnya ke stok masuk gitu. Tinggal nanti kasih keterangan aja ini stok awal bulan. Misalnya setiap awal bulan kayak gitu. Ini contohnya. Nah, di sini untuk cara pakainya, jadi teman-teman pertama isi dulu ya data barangnya apa, kode barangnya apa, nama barangnya apa, terus kategorinya apa kalau perlu, kemudian ada satuannya pieces apa, kilogram atau apa. Ini sesuaikan aja ya sama teman-teman kayak gimana. Kemudian ada minimum stoknya berapa, terus statusnya apa, aktif atau tidak aktif misalnya. Ini sesuaiin aja terserah teman-teman. Ini mau dihapus bisa, mau nggak dihapus boleh. Kalau mau nambahin tabel baru maaf, kolom baru, tinggal klik kanan aja, insert one column to the left or to the right ya, ke kanan, ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi bebas gitu. Nah, di sini untuk kategori dan pieces kita pakai drop down. Nah, ini kan pakai tabel ya. Jadi kalau mau ubah jenisnya tinggal arahin ke sini, lalu ke edit column type, sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi nanti teman-teman isi kode barangnya apa, nama barang, kategori, satuan, minimum stok. Kemudian kita juga ke data supplier juga kita isi seperti biasa, kode suppliernya apa, nama suppliernya apa, gitu, alamat dan lain. Ini sesuaikan aja dengan keperluan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Bisa juga dihilangin misalnya kalau suppliernya tidak menentu misalnya, kayak gitu juga boleh. Terus di sini ada stok. Nah, di sini tuh gambaran stok hariannya dari barang-barang yang ada gitu. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pencatatan di stok masuk dan stok keluar. Nanti kita bisa lihat overview apa namanya tuh tampilan ringkasannya per harinya itu kira-kira ada berapa. Seperti itu. Ini di bawah ini stok akhir harian untuk semua barang. Kemudian ini stok bulanan nih, stok akhir bulanan untuk satu barang. Seperti itu. Oke, teman-teman, dan ini tuh berlaku untuk 1 tahun. Jadi bisa diatur dulu tahunnya di sini. Kebetulan karena rumusnya itu dia ini ya seperti ini, maka ini kita bebas mau 1 Januari, mau 6 Februari nggak akan berubah seperti itu. Karena kita patokannya ngambil dari tahun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir salah nulis apa namanya tanggal dan bulan selama tahunnya benar seperti itu ya. Nah, nanti ini akan terisi otomatis. Oke, jadi untuk ini semuanya pakai rumus yang ada di sini. Jadi teman-teman cukup ubah tahunnya saja di tab yang ini. Seperti itu. Ini kode barang pakai rumus. Nama barang juga pakai rumus kalau tidak salah ya. Nah, itu kan pakai rumus tuh misalnya A dan B. Jadi ini pakai rumus query di sini. Jadi nanti setelah teman isi data barang, isi data supplier, terus kalau misalnya ada stok masuk ke sini, teman-teman tulis tanggalnya, lalu pilih nama barangnya, baru nanti jumlah masuk. Karena jumlah masuk, supplier dan keterangan. Untuk kode barang dia otomatis ya, pakai rumus tuh di sini. Jadi kalau misalnya kita tulis barang B, maka akan keluar kode barangnya seperti itu ya. Jadi kita barangnya, lalu nanti kita tulis jumlah masuknya berapa, terus suppliernya siapa, baru nanti keterangannya entah itu stok awal apapun itu ya. Yang stok keluar pun sama, tulis tanggalnya, pilih nama barangnya, jumlah keluarnya berapa, tujuannya apa, dijual atau dialihkan kemana, terserah, langsung keterangannya kayak gitu ya. Dan ini bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan teman-teman. Tapi saya sarankan kalau misalnya mau ada perubahan, teman-teman lihat proses pembuatannya biar tahu nih rumusnya yang harus disesuaikan itu yang mana aja. Kayak gitu ya. Mungkin sekian untuk penjelasan cara pakai. Sekarang kita masuk
ke bagian pembuatannya. Oke, kita buat satu-satu ya. Yang pertama, kita mulai dari data barang. Kita buka tabel baru. Di sini kita tulis nama judul kolomnya, nama kolomnya, headernya. Biar cepat, kita copy paste aja ya. Biar cepat gitu. Nanti teman-teman bisa ketik aja manual. Ini misalnya kita paste plain text. Nah, oke ya. Nah, oke, jangan lupa kalau mau di paste itu di blok ya selnya. Jadi biar nggak ketulis di satu sel doang. So values only. Nah, ini udah. Gitu kan. Seperti ini, terus kita blok sampai misalnya di sini sel 30 ya. Kita blok di sini, lalu ke insert, ke format, terus klik convert to table. Kayak gitu. Oke, udah seperti ini kan. Ini jangan lupa ya dinamain. Ini tuh nanti akan berpengaruh ke referensi sel di dalam rumus. Oke, misalnya kita kasih nama nih. Data barang 1. Misalnya seperti itu. Oke. Udah data barang, nanti kode barang kita edit. Misalnya dia formatnya teks, nama barang juga formatnya teks. Untuk kategori misalnya formatnya pengen drop down, berarti edit column type ke bagian drop down. Karena kategori patokannya nggak ada kepatokan ke yang lain, jadi kita pilih drop down aja. Kalau ada patokan lain, pilihnya drop down from arrange. Oke. Misalnya di sini kita tulis kategori A, lalu kategori B, misalnya gitu, kategori B kayak gini. Terus kalau misalnya tampilannya nggak pengen kayak gini, kita klik advanced option, display stylenya mau apa. Ini kan bentuknya chip, atau mau pakai panah, ada panah doang misalnya, kita harus klik down dulu kayaknya. Nah, panah doang kayak gini, atau sama sekali nggak mau ada tampilan yang kayak gini. Jadi misalnya kita pilih plain text, jadi kosong aja ini kayak teks yang lain, cuman kita bisa klik 2 kali baru muncul kayak gitu. Oke, itu untuk yang drop down ya. Kita pilih arrow aja. Nah, untuk satuan pun sama ya, edit column type, drop down, misalnya di sini kilogram, kemudian di sini pieces gitu ya. Misal klik down aja, terus minimum stock kita arahin ke numbernya, edit column type, terus number dan number. Misalnya berapa? 5. Status misalnya mau ada mau enggak terserah ini mah. Gitu. Jangan lupa nih table formattingnya show table grid line, terus statusnya misalnya apa nih? Oke, misalnya drop down nih, aktif dan tidak aktif. Misal mungkin ini bisa untuk keperluan visualisasi data atau apa gitu ya, terserah, bisa jadi gitu. Seperti ini, misalnya klik down kayak gini. Ini cara buatnya gampang banget ya teman-teman. Kayak gini, nanti tinggal isi aja nama barangnya apa, kode barangnya apa. Terus biar lebih enak, kita yang ini yang nggak kepake bisa di push. Caranya klik dulu nih kolomnya ya, nama kolomnya sampai ada biru yang tebal seperti ini, terus pencet Ctrl Shift kanan, terus klik delete kolom. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya butuh kolom baru, tinggal klik kanan insert one column right gitu ya teman-teman, gitu biar lebih enak aja. Tapi kalau misalnya nggak dihapus juga nggak apa-apa gitu, balik lagi, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman di sini. Oke, seperti itu. Kita delete row. Nah, inilah cara bikin dari tabelnya ya, tabel ke data barang gitu. Dan untuk data supplier sama aja caranya kayak gitu, kayak tadi ya, sama saja. Lalu kita ke bagian stok. Bentar, ke masuk dulu deh, ke bagian masuk ya. Kita bikin untuk bagian masuk juga, untuk bagian masuk dan bagian keluar. Seperti biasa kita tulis dulu headernya ya, header dari tabelnya. Kita paste special values only, lalu kita ubah ke format tabel, ke bagian format convert to table, atau pencet Ctrl Alt T ya, seperti ini. Lalu kita pilih namanya, misalnya stok masuk 1 ya, karena kan udah ada ya masuk ini. Terus tanggal, edit column, date, date. Oke, kode barang nanti kita pakai rumus kode barang. Untuk nama barang tuh kita pakai drop down. Nah, untuk nama barang kan kita pengen ngambil yang sama persis sama ada yang di data barang kan, maka
drop downnya pakai drop down from arrange. Jadi teman-teman nggak usah nulis lagi manual, tapi kita arahkan ke rentang yang ada data barangnya atau nama barangnya. Nah, ini kan ada di data barang ya. Klik ini nih, yang sel ini B2 titik 2 lalu pencet B. Jadi dia akan ngambil data yang ada di kolom B mulai dari baris kedua ke bawah. Pokoknya ke seluruh kolom B sampai bawah. Oke, jadi biar untuk mengurangi kalau misalnya kita tulis sampai B5, nanti dia akan sampai baris kelima aja. Terus kita lupa bahwa produk kita itu lebih dari 5 misalnya. Kayak gitu. Makanya titik B aja kayak gini, lalu klik OK. Maka kita bisa lihat di sini dia akan otomatis ya kan bertambah sesuai dengan data yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Dan terus untuk tampilannya kita pakai arrow aja seperti itu. Jadinya pilihannya akan langsung muncul menyesuaikan yang ada di sini. Misalnya kita tambahin barang F misalnya. Ya, sini nambahin barang F, maka di bagian sini juga akan bertambah menjadi barang F kayak gitu. Jadi teman-teman cukup isi keterangan di data barangnya saja. Oke. Untuk data barang, jumlah masuk itu kita manual. Lalu ini supplier itu kan dari data supplier ya, sama aja. Kita pakai drop down from arrange, lalu kita pilihlah rentang nama supplier yang ada di sini. Seperti ini teman-teman, oke? Sudah? Oke, nah kan ada nih toko, misalnya toko A, toko B. Klik down dulu, baru nanti otomatis ada. Seperti ini ya. Untuk tanggal ya tinggal tulis, kita pencet aja, klik aja 2 kali, kan ini udah formatnya tanggal ya. Jadi teman bisa langsung aja klik 2 kali seperti ini. Atau langsung tulis aja juga boleh, bulannya berapa, misalnya 01/01 2025 misal, juga boleh, bebas. Kalau misalnya pengen dirubah format format tanggalnya, tinggal pencet kolom A ini ke format number, terus pilih custom date and time. Misalnya formatnya pengen seperti ini, misalnya nama bulan ya. Jadi angka bulan itu pakai ini, misalnya pakai huruf kayak gitu ya. Apply. Oke, coba kita let's see, bisa nggak? Bisa nggak rubah? Oh, oke. Coba kita ini ya, kita blok. Misalnya ini nih, kita blok segini, kita format number, custom date and time, ininya dia gini, kita format seperti ini. Ini kita kasih spasi, hapus spasi, bisa nggak ya? Nah, seperti ini ya. Oke, jadi tadi kita harus bloknya itu dari sini, dari baris kedua. Kayak gini, misalnya kalau pengen merubah format tanggalnya, gitu ya. Yang lain pun sama cara rubahnya. Oke. Ini untuk yang data masuk. Nah, ini rumus kode barang. Untuk rumus kode barang kita pakai di sini pakai XLOOKUP. Kenapa XLOOKUP bukan VLOOKUP, teman-teman? Karena kalau VLOOKUP dari search key-nya atau patokannya itu harus berada di bagian paling kiri, gitu loh. Ini kita nggak ada di bagian paling kiri. Di bagian yang range ini juga ini nggak paling kiri gitu loh. Dan kalau XLOOKUP juga lebih fleksibel gitu. Jadi kita pakai XLOOKUP ya teman-teman. Kayak gitu, oke. Misalnya di mana sih bagian kita pakai XLOOKUP ya. Kemudian kita pakai jadi rumusnya seperti ini. Nah, pertama kita bikin jadi kita nulis dulu XLOOKUP. Misalnya rumusnya ya. Misalnya nih, XLOOKUP. Kemudian pertama search key-nya. Patokannya apa? Nama barang, ya kan? Nah, patokannya nama barang. Oke. Nah, karena ini dia udah tabel nih, udah tabel di format tabel yang dari Google Sheet-nya. Kita nggak usah pakai nama sel. Kita bisa langsung aja gini. Tulis nama tabelnya, stok masuk. Ini kan stok masuk 1. Kemudian nama kolomnya, di sini nama barang. Oke, gini. Terus lookup range. Nah, kita cari di mana gitu.
kita cari di data barang. Range untuk dicarinya yaitu list dari nama barang ini kan. Itu. Kita tulis juga nama ininya, nama dari tabelnya. Nama tabel data barang. Lalu kita pilih kolomnya itu nama barang kayak gitu ya. Oke. Terus hasilnya apa? Hasilnya kita pengen kode-kode barangnya kan? Hasilnya itu kode barang. Gitu. Nah, hasil kode barang itu dilihat dari di kolom A-nya data barang. Kita tulis juga nih nama tabelnya data barang, lalu kita pilih kolom kode barang karena kan kita pengen hasil outputnya pengen kode barang kan yang sesuai dengan nama barangnya. Kayak gini. Kita klik enter coba ya. Kenapa NA? Karena kita belum pilih nama barangnya. Jadi nama barangnya nggak ada. Nama barangnya nggak ada kan. Kita pilih barang A, maka BR1. Nah, terus kayak gini. Di saat seperti ini kan nggak enak dilihat ya. Kelihatannya aduh ini kayak ada apa-apa nih. Maka kita pakai rumus if error. Jadi kalau terjadi error, kita pengen nampilin apa nih gitu. Kalau saya di sini pengennya kalau terjadi error ya udah kosong aja. Maka ini kan ada if error. Terus kalau misalnya benar pakai rumus ini, tapi kalau salah saya pengen jadi kosong. Berarti kan tanda petik 2 ya. Jadi kosong seperti ini. Lalu klik enter. Nah, oke. Tuh kan jadi ini kan kosong kan. Kalau misalnya error, terjadi error, jadi tampilannya kosong aja dan lebih enak dilihat kan. Oke. Nah, seterusnya kita pengen rumusnya tuh kita cuma nulis satu kali, nggak mau terus-terusan. Misalnya ya, nggak mau drag and drop gitu. Takutnya lupa juga gitu kan. Maka teman-teman bisa kita blok dulu nih, atau misalnya kita langsung aja kayaknya bisa deh. Pencet Ctrl Shift Enter. Oh nggak bisa. Berarti harus diblok dulu nih. Blok rumusnya, lalu pencet Ctrl Shift Enter. Nah, kita pakai rumus array formula. Biar kita cuma satu kali nih nulis rumusnya. Lalu klik enter. Nah, coba kita cek ya. Misalnya barang 1, ini barang B, no kan barang C. Nah, ini otomatis sepanjang rentang dari tabelnya gitu. Gitu kan, sepanjang ini gitu. Nah, ini rumusnya untuk kode barang gitu ya. Jumlah masuk, jumlah keluar, supplier seperti itu. Dan untuk yang keluar caranya sama persis ya teman-teman. Sama persis, yang membedakan adalah di bagian tujuannya saja, tidak pakai drop down tapi teks biasa karena kan bisa jadi kita ngirim barangnya nggak tentu ya. Jadi kalau di list semua misalnya data pembeli dan lain-lain itu bisa panjang banget. Kecuali memang isinya kirimnya ke tempat yang itu-itu aja. Baru bisa pakai drop down biar cepat dan biar lebih enak gitu ya. Atau oke, kita ke bagian stok. Nah, di stok ini akan ada rumus-rumus ya. Kita coba dulu bikin. Jadi pertama kita bikin tabel. Tujuan kita bikin tabel di sini adalah biar untuk referensi selnya lebih mudah dan lebih jelas gitu ya. Kita di sini kan untuk intinya kita buat di sini ya. Kode barang, lalu ada nama barang. Ini kita blok sampai berapa ya di sini tuh? Misalnya sampai sel 31 ya. Sel 31 kita ambil, lalu ke bagian format, convert table, terus kita namakan misalnya stok 1 seperti ini. Terus sini kita pakai rumus query ya teman-teman. Ke rumus query, lalu kita pilih yang dari data barang aja. Query-nya berarti query data barang. Nah, inilah alasan saya kenapa kita pakai tabel. Karena untuk referensinya bisa lebih mudah gitu. Data barang, terus kita pilihnya itu di sini adalah data ya. Jadi kita nggak ngambil headernya. Lalu bagian query-nya jangan lupa titik 2. Lalu kita pilih select kolom A dan B seperti ini. Kayaknya gini deh rumusnya. Lalu enter ya, bisa nggak? Oke, salah dan salah. Ternyata rumusnya harusnya seperti ini ada ininya dulu nih.
hiddennya ini dulu. Kita 0 ya parameter. Oke, coba ada yang salah tidak? Kita cek ini rumusnya yang benar sih. Data barang sel A, B, koma, lalu 0 seperti ini. Nah, di sini rumusnya apa yang beda? Oh, tidak ada koma ya. Jadi ternyata pakai koma di sini, jangan lupa untuk ngambilnya. Oke, dari sini udah ada otomatis ya, teman-teman. Ada barang F. Nah, ini barang F karena nggak ada ininya, nggak ada kode barangnya ya. Kita hapus aja dulu deh. Udah kayak gini. Nah, lalu setelah ini teman-teman tulis di sini misalnya tahun. Ya. Kita bikin sel tahun gitu. Misalnya tahun, lalu kita tulis tanggal misalnya 01/01/2025 seperti itu. Oke. Dan terus nanti misalnya kita formatnya ini kita mau dirubah ke ngelihat tahunnya aja gitu ya. Jadi kita delete cuman nunjukin tahunnya doang. Seperti ini ya. Terus kita masukin ininya ya, bulannya gitu. Nah, di sini saya itu patokannya adalah 31 hari gitu. Kenapa? Biar nanti gampang copy paste-nya gitu. Seperti di sini nih. Walaupun Februari nggak bakal nyentuh 31, tapi saya tetap menyediakan 31 kolom. Jadi biar nanti tuh gampang copy paste-nya. Jadi kita bikin 1 bulan, terus nanti kita tinggal copy paste untuk ke bulan selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ambil dulu rumus untuk bulannya. Oke. Kita kasih jarak 1, 2 segini deh ya. Nah, kita masukin rumusnya. Nah, ini date year-nya kita arahkan ke sel ini dan jangan lupa kita kunci. Oke, pencet F4 untuk sel ini ya. Kita kunci F4 seperti ini. Nah, ini untuk karena ini bulan Januari maka Marsnya tulis 1 ya. Kita mau bulan Januari. Ini kita formatnya adalah nama bulan. Berarti number, custom date and time. Kita pilih ini delete. Kita pilihnya month dan pilihnya tuh month as full name. Jadi full. Nah, seperti ini. Lalu kita bikinkan ininya list tanggalnya ya berdasarkan bulan ini. Nah, rumusnya itu kita pakai sequence ya. Sequence. Jadi sequence itu untuk menunjukkan urutan gitu ya rumusnya. Nah, kita coba. Jadi gini. Di rumus ini ya, Yeomans. Nah, ini Yeomansnya nih selnya kita arahkan ke sini. Oke. Nah, rumus Yeomans ini kita tuh pengen tahu tanggal akhir dari bulan. Oke. Nah, di sini kalau kita blok adalah akhir bulan dari tanggal yang ada di H1. Nah, rumus Yeomans itu mau cari akhir bulan. Oke. Nah, kalau 0 itu akhir bulan yang ada di bulan sel H1. Kalau di -1 berarti 1 bulan sebelum dari H1-nya ini. Nah, ini kita arahkan ya ke sel H1 ini. Nah, kalau Yeomans H1-1 adalah hari akhir dari bulan sebelumnya. Oke. Berarti kalau Yeomans H-1 yang tanggal akhir bulan sekarang dikurangi akhir bulan kemarin, maka akan menghasilkan jumlah bulan hari ini, jumlah tanggal di bulan ini. Oke, berarti Januari 31 hari. Nah, kenapa pakai rumus ini? Biar dinamis. Jadi di saat ganti bulan, maka jumlah tanggalnya pun akan berubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke rumus sequence-nya. Rumus sequence itu yang pertama kita tentuin mau berapa baris. Di sini kita mau 1 baris karena kita mau di baris 2 aja. Gitu ya. Jadi kita pengen secara horizontal gitu ya.
datanya itu berurutan ke kanan dalam satu baris gitu. Berarti row-nya 1. Nah, kita mau bikin berapa kolom nih? Ya kan? Angkanya sebanyak tanggalnya kan sebanyak jumlah tanggal yang pakai rumus Yeomans ini. Berarti di Januari kita pengen sebanyak 31 kolom. Oke, teman-teman. Kemudian kita pilih startnya dari mana? Startnya ya dari tanggal Januari ini. Karena ini tanggal 1. Oke. Jadi kita pilih sel H1. Berarti kita mulai dari tanggal 1 Januari. Step itu loncatnya berapa? Kita kan loncatnya 1 ya. Karena dari tanggal 1 ke tanggal 2, terus ke tanggal 3, maka loncatnya 1-1. Nah, ini penjelasan rumusnya seperti ini. Maka muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kenapa angka seperti ini? Karena formatnya belum diubah, belum disesuaikan. Oke. Di sini kita pengen rubah formatnya ke format tanggal, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita ke format, lalu ke number, lalu ke bagian custom date and time. Kita ini delete dulu, lalu kita pilih day. Kita pilih yang day without leading zeros. Lalu klik apply. Nah, maka sesuailah dengan tanggal. Oke, teman-teman. Seperti ini, lalu kita pilih rata tengah aja. Seperti ini ya. Oke, lalu ini kita merge biar lebih enak aja dilihat gitu ya, teman-teman. Gitu, kita merge ini sampai 31. Bisa sampai 31. Kita merge, pilih rata tengah seperti ini. Oke, terus kita mau rubah ukuran selnya juga ya. Di sini kita pakai berapa ya? Coba kita lihat. Resize column 42, oke. Nah, kita pencet ini kolomnya, terus Ctrl Shift kanan seperti ini, terus kita resize. Karena ke sebelah kanan kemungkinan kan ukurannya akan mirip-mirip ya. Jadi kita langsung blok semuanya aja, klik resize, terus pilih 42 gitu, 42 seperti ini. Oke, ini udah untuk tanggal. Sekarang kita pengen tahu juga harinya seperti ini, ya kan? Nah, ini rumusnya sama kayak yang di atas gitu. Cuma nanti kita formatnya itu akan kita ubah pakai nama hari bukan tanggal. Oke. Name, terus custom date and time. Untuk day-nya pilih day as abbreviation. Nama harinya dalam 3 huruf gitu, seperti ini. Oke. Oh iya, teman-teman, kalau pengen nama harinya sesuai dengan hari di Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris, kita setting dulu bagian filenya sini. Kita klik file, setting, lalu pilih lokalnya itu Indonesia dan time zone-nya Indonesia. Gitu ya. Maka nanti namanya dia akan berubah jadi pakai nama Indonesia. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, coba nih kita lihat nih, kalau misalnya kita ubah bulannya jadi bulan Februari seperti ini, maka ini juga akan berubah ya kan, teman-teman, karena Yeomans-nya itu berubah menyesuaikan bulan yang di atas. Ini 28 hari seperti itu. Nah, ini fungsi dari rumus Yeomans ini. Kemudian sequence itu fungsi rumusnya untuk memasukkan data secara berurutan ke kanan gitu ya. Tapi cukup 1 kali gitu. Ini fungsinya. Oke? Kenapa kita pakai rumus ini? Oke, enter 1 lagi. Nah, sekarang kita juga pengen nih dinamis seperti ini untuk jumlah harinya. Maka ada rumusnya. Seperti ini rumusnya. Oke? Kita copy paste, kita ke sini. Nah, jadi intinya ya, rumus by row ini kita itu pengen menggerakkan menjalankan rumus dari baris per baris gitu. Berarti nanti rumus yang ada di dalam by row ini dia akan berjalan sepanjang ke bawah sepanjang baris ini. Sepanjang ini sequence row stok kode barang. Jadi rumus
yang ada di dalam buy row ini akan dijalankan sebanyak baris yang ada di tabel stok barang ini, stok kode barang. Misalnya ini kita stok 1 kan ya, nama tabelnya berarti ini stok 1 seperti ini, maka dia akan sebanyak dari ini 31 baris. Jadi rumusnya akan dijalankan sebanyak 31 baris. Oke. Nah, by call itu adalah rumus yang akan dijalankan per kolom. Ini sepanjang apa? Sepanjang dari headernya atau dari tanggal di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan dari H2 sampai AL2. Oke, H2 sampai AL2. Ini untuk rumus by column-nya. Kemudian ada lambda, tanggal. Nah, di sini jadi nanti per selnya ini dia akan ada penjumlahan dari stok masuk ya. Ini kan sum if stok masuk. Kita mau menjumlahkan stok masuk sesuai dengan kriteria ini. Jadi kita misalnya di baris 4 itu kita pengen menjumlahkan stok masuknya barang A dengan kode BR001. Nah, ini pakai rumus ini. Stok masuk, stok barang. Indeks. Nah, indeks ini itu ingin menunjukkan sebanyak apa, kalau tidak salah ya, untuk mengetahui nilai dari kriterianya. Maaf, untuk mengetahui nilai kriterianya. Ini misalnya stok kode barangnya 1. Kenapa pakai ini kayak variabel lagi gitu ya? Jadi nanti ini tuh rumusnya ini tuh yang ini akan berubah-ubah tiap barisnya. Seperti itu. Akan berubah-ubah. Jadi misalnya ini kan indeksnya sesuai stok kode barang. Di baris 4 akan BR001. Nanti di baris 5 nilainya akan BR002 gitu ya. Jadi ini tuh pakai rumus itu agar dia dinamis sesuai dengan barisnya. Oke? Ini pun sama. Jadi kan ini kan kriterianya kode barang. Yang ini juga kriterianya nama barang, tapi dia akan berubah-ubah sesuai dengan barisnya. Oke? Ini untuk sum if stok masuk. Nah, ini kan untuk stok harian tuh stok masuk dikeluarin stok keluar ya. Jadi hasilnya akhir berapa? Itu dikurang ini stok keluarnya. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ini akan dilakukan kolom by kolom. Jadi nanti sistem kerjanya adalah pertama kita akan, kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi nanti kita tuh mau menjalankan rumus per kolom lalu per baris gitu. Jadi nanti alurnya rumusnya itu yang stok masuk dikeluarkan stok keluar berdasarkan ini dilakukan di kolom H, lalu di kolom I, lalu di kolom J, dan seterusnya sampai kolom AL. Setelah itu rumusnya akan balik ke sini, ke baris 5 dan seterusnya. Jadi dia bekerjanya itu seperti itu berdasarkan rumus ini. Jadi dia akan mengerjakan rumus ini di tiap kolom sepanjang kolom H2 sampai AL2. Lalu akan setelah sampai akhir AL2 akan dikerjakan rumusnya di baris yang baru sebanyak jumlah baris dari tabel stok kode barang. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Maaf kalau misalnya kurang jelas penjelasannya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita pengen rumus stok masuk dikurangi stok keluar dijalankan setiap kolom sampai akhir bulan, sampai sebanyak dari jumlah barang yang ada di stok barang ini, di tabel ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu nih drag and drop ke bawah terus ke kanan kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Kita bikin rumus mungkin seribet ini biar teman-teman nggak usah mikirin kalau ada kode barang baru misalnya gitu. Kalau misalnya nih barang barunya nambah nih melebihi kriteria ini, misalnya nambah baris baru, itu dia akan otomatis teman-teman. Karena ini kita patokannya ke tabelnya, bukan ke jumlah barisnya. Oke? Itu. Nah, sekarang
kita pengen nambahin stok akhir tiap harinya, itu gampang banget. Untuk stok akhirnya tinggal kita jumlahkan aja, kita sum misalnya dari atas sampai bawah kayak gini ya, 4 sampai H31. Ini kita nggak kunci biar bisa ditarik. Nah kalau untuk yang ini kita tarik aja, tapi sebenarnya bisa nih pakai array formula, tapi di sini saya coba tarik aja ya teman-teman. Nah gini, karena ini kita tetap, karena kenapa kita tarik, karena jumlah tanggal itu nggak akan berubah 31 gitu Januari misalnya. Dan untuk apa namanya, untuk yang bulan lain kayak Februari atau yang bulan 30 hari, itu kan nanti dia dari rumusnya akan 0 ya teman-teman, akan 0, jadi nggak begitu ngaruh juga. Ini untuk stok akhir harian, ini untuk stok akhir per ini ya, per produk dalam 1 bulan. Misalnya stok akhir seperti itu, misalnya ini kita merge gitu ya teman-teman ya, kita merge, lalu kita ini juga kita sum dari sini ke sini. Oke teman-teman, oke. Nah ini kita, ini autofill bisa nih. Oke, dan ini H31. Lalu ini kita merge ke merge, kita merge rata tengah, lalu drag and drop ke bawah. Oke, seperti ini. Nanti untuk desainnya ya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Ya caranya gampang lah. Untuk yang ini mah tinggal diwarnain aja seperti ini. Kayak gitu contohnya ya, warnain aja. Kalau mau pakai misalnya, kalau mau pakai apa, alternate formatting, bisa ke format alternating color misalnya ya, cuy. Seperti ini ya teman-teman bisa. Oke. Nah terus misalnya nih teman-teman tuh kayak apa ya namanya itu ya, eh apa namanya, oh ya ini untuk stok akhir yang ini sama 3L2. Oke. Untuk yang ini kan jumlah per hari ya, per hari sekian. Terus ini untuk jumlah barang dalam 1 bulan. Gitu. Kita zoom, kita sum dari sini berarti ya. Kita dari sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, cek untuk stok nih. Misalnya. Nah, di sini kita tulis stok akhir. Jadi kalau yang di sini tuh kita nggak dijumlahin stok akhir per bulannya total berapa, itu enggak ya. Ini tapi misalnya kalau teman-teman mau dibuat kayak gini gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya ini kan jumlahin stok akhir untuk seluruhnya. Gitu ya, stok akhir seluruh produk dalam 1 bulan gitu. Itu juga bisa. Jadi tinggal ini aja. Tinggal tambahin aja kolom barunya. Misalnya ini pilih, terus insert the columns right misalnya seperti ini. Terus yang ini kita nggak usah di merge gitu, misalnya seperti ini ya. Ini Ctrl X, kita paste di sini, terus ini kita format ke bawah seperti ini, terus kita merge seperti ini. Dan ini tuh kita zoom, kita sumnya ini adalah ini akhir. Oke, kita enter, bisa seperti ini juga boleh tuh kayak gini ya, seperti itu. Oke, jadi apa namanya, salah. Oke, jadi bisa dimodif seperti itu dan gak berpengaruh ke rumusnya ya, masih kayak gitu aja. Oke, nah di sini misal kita mau nambahin conditional formatting karena pengen nandain mana yang minus gitu, dan juga ingin menonjolkan hari-hari yang enggak nol atau produk-produk yang tidak nol gitu ya. Kita bisa pakai ke format conditional formatting, terus kita pilih apply to range-nya, kita arahkan ke yang di sini doang ya kan, tanggalnya doang.
Lalu kita pilih yang pertama adalah misalnya greater than 0. Kalau lebih dari 0 kita pengen warnanya itu hijau, misalnya seperti ini. Pengen atau ya apa ya, misalnya hijau yang seperti ini misal ya. Terus kita pilih add another row. Ini untuk yang less than, kurang dari 0. Yang minus kita pengen misalnya warnanya merah. Nah, bisa seperti ini, terus klik down. Seperti ini, jadi nanti ketahuan yang minus mana, yang plus mana gitu. Dan ini juga selain warna bisa atur ininya ya. Warna teksnya mau berubah atau mau misalnya mau dikasih bold seperti ini. Juga bisa ya, mau ditebelin kayak gitu. Tapi untuk ukuran huruf ukuran angkanya ya settingnya biasa aja di bagian sini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sudah seperti ini, tinggal copy paste aja. Misalnya ini kita copy nih. Kita copy, lalu kita paste di sini. Bentar, Ctrl Z dulu. Nah, kita copy, lalu tinggal kita paste aja. Paste, jangan deh. Ini terlalu jauh. Nah, ini kita copy, terus kita paste di sini, misalnya di sini kita paste, Ctrl F, dan rumusnya nggak berubah, rumusnya tetap, tinggal kita rubah aja bulannya bulan Februari, enter, oke, otomatis nih ya kan, datanya juga berubah menyesuaikan. Jadi mau nambah bulan itu nggak ribet gitu. Contohnya seperti ini ya. Di sini saya menjelaskan tentang rumusnya saja, teman-teman ya. Kalau untuk desainnya mungkin bisa disesuaikan dengan keperluan teman-teman gitu. Gitu ya. Jadi cukup dinamis lah gitu ya, mudah untuk dimodifikasi lah kayak gitu. Oke, berarti untuk sheet stock sudah ya. Jadi untuk semuanya penjelasan cara bikinnya kurang lebih seperti itu yang bisa teman praktekkan langsung nanti. Dan mungkin sekian saja dari saya, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.